Sadaqallah maulana azim. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, kita memasuki hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, tentu meninggalkan suatu rasa duka atau sedih manakala bulan Ramadan ini hendak berlalu, karena kita tentu bisa membedakan antara rasa, kesan, nuansa, bahkan sebagian budaya yang kita dapatkan di bulan ini dan kita tidak mendapatkannya di bulan-bulan yang lain. Bagi seseorang yang merasakan nikmatnya iman dan asyik masyuknya atau lezatnya ibadah di bulan ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sayang untuk ditinggalkan. Sulit untuk kita kemudian dapat mengungkapkannya dengan kata-kata perasaan ini. Apalagi tidak ada yang dapat menjamin akan usia seseorang apakah kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Karenanya di sisa Ashur Awakhir ini atau di 10 hari terakhir ini, bahkan tinggal menghitung hari antara 2 atau bahkan 1 hari, semoga kita bisa memaksimalkannya untuk terus memanfaatkan kesempatan ini dengan aneka macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harapan kita semoga insya Allah apa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Qadar itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita semua keutamaan Lailatul Qadar, boleh jadi di hari atau malam-malam terakhir ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melewati bulan Ramadan ini secara masif dari tahun ke tahun. Kita melaksanakan saum Ramadan ini terus secara rutin, secara ritualitas. Boleh jadi kita memiliki suatu keyakinan diri atau klaim subjektif bahwa kita dengan frekuensi rendah ataupun tinggi telah berupaya menunaikan ibadah saum maupun ibadah qiyamul Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan tensi masing-masing. Namun kita semua sebagai seorang muslim yang memiliki karakteristik progresif ataupun karakteristik berkemajuan, semoga terus bersama-sama bermuhasabah dan juga mengevaluasi. Usai ritualitas kita terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial yang Allah ajarkan melalui syariat yang seringkali kita laksanakan ini. Ketahuilah sesungguhnya di balik syariat Allah itu memiliki pesan-pesan yang sesungguhnya merupakan hakikat daripada ibadah ataupun syariah itu sendiri. Karena bersama-sama mari kita untuk meningkatkan pemaknaan penghayatan terhadap syariat yang Allah pesankan ini, yang diejawantahkan melalui moralitas, yang diejawantahkan melalui kepedulian sosial, yang diejawantahkan melalui kesadaran bersama bahwa kita selaku orang-orang yang beriman adalah satu pribadi ataupun bahkan bagian daripada komponen dalam rangka pembangunan lingkungan dan masyarakat, dalam rangka pembangunan bangsa dan juga pembangunan keumatan.
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam ayat yang tadi dibacakan, seringkali kita mendengarnya dari para guru ataupun asatidz kita, khususnya para guru yang memiliki spesifikasi dalam ilmu syariah, bahwasanya yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra itu semata sebagian yang memaknai bahwasanya syariat Allah itu mudah, bahwasanya jika seseorang yang sakit ataupun bepergian ketika berpuasa diperkenankan oleh agama untuk berbuka, lalu mengkodoknya, dan kalau tidak mampu ia kemudian fidyah. Ia hanya semata-mata kemudian menjadi sifat ataupun perbuatan yang mengikuti syariat saum itu sendiri. Akan tetapi hadirin sekalian, jika kita maknai secara mendalam akan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini, tidak terlepas jelas pertama dari saum sebagai pangkalnya, kemudian juga Al-Quran sebagai konsepsi ataupun tuntunan hidup kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang kemudian Allah firmankan sebagai Al-Quran yang diturunkan dalam bulan agung dan suci ini. Kemudian yang terakhir adalah dengan ayat yang tadi dibacakan. Kurang lebih terjemahnya adalah Allah menghendaki atas kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki atas kalian itu adalah kesulitan, agar kalian mampu menyempurnakan hitungan dan agar kalian mampu untuk mengakbarkan, mengagungkan, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan petunjuk atas kalian, dan agar kalian semua bersyukur. Tentu ayat ini memiliki konteks yang berbeda-beda. Jika saum dalam makna yang lain diartikan sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk hidup mulia, untuk hidup lebih mulia lagi, untuk hidup maju, dan untuk hidup lebih maju lagi. Karena syariat saum mengajarkan kepada kita mengenai arti sesungguhnya mengenai masa depan, arti sesungguhnya mengenai futuristik. Jika kita semua ketika saum itu disyariatkan untuk melaksanakan sahur dan berbuka, sesungguhnya di balik pesan sahur maupun berbuka itu, bahwa setiap orang-orang yang beriman itu harus memiliki start dan finishnya, bahwa setiap orang-orang yang beriman itu harus memiliki target capaian-capaian, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Satu hal sebagai sebuah contoh, ketika berbuka itu diilustrasikan kepada kematian. Ketika berbuka itu diilustrasikan adalah saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Maka bagi setiap orang-orang yang beriman, saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya itu harus dihitung-hitung, harus dinanti-nantikan, bahkan ditunggu-tunggu, seperti halnya orang yang berpuasa menantikan berbuka. Kematian bagi orang-orang yang beriman bukanlah sesuatu hal yang diharapkan. Bahkan Rasulullah SAW mensunahkan kepada kita semua untuk berdoa agar kita diberikan usia panjang dan berkah. Tetapi sesungguhnya kematian ataupun saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya itu bagi orang-orang yang beriman adalah bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan. Bahkan ia menunggu-nunggu saat-saat pertemuan dengan Allah itu laksana seorang yang berpuasa menunggu berbuka, menanti-nantikan saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laksana menantinya seorang yang berpuasa ketika berbuka. Bahkan saat-saat pertemuan dengan Allah di surganya disambut dengan penuh bahagia, laksana bahagianya orang yang berpuasa ketika berbuka. Itu hanyalah satu sampel saja. Ketika Ramadan, ketika saum memiliki pesan futuristik, kita ambil sampel yang paling ujung, yaitu akhirat. Maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bisaimi farhatani, farhatun 'inda al-iftar atau 'inda fitri, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Siapa yang tidak bahagia seseorang yang berpuasa ketika berbuka?
Tetapi ketahuilah, kata Rasulullah, wa farhatun, dan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika saat-saat bertemu dengan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, konteks yang kedua adalah bahwasanya saum mengajarkan kepada kita semua akan arti sebuah kesuksesan, bahwa melalui saum kita harus memiliki target laksana berbuka, bahwa saat berbuka itu ia merasakan bahagia, ia merasakan kesenangan, ia merasakan satu kondisi yang tiada tara. Maka setiap orang-orang yang beriman sepatutnya lah ia mengejar apa yang dikatakan sebagai sukses itu di dalam hidup. Tentunya variasi daripada kesuksesan ini adalah bermacam-macam. Kalau dihitung secara material, maka ia hidup sejahtera atau mapan secara ekonomi. Kalau dihitung secara akademik, maka ia berhasil menjadi seorang profesor atau guru besar yang memiliki kepakaran dalam bidangnya. Kalau dihitung secara birokrasi maupun jabatan, maka ia berhasil mencapai suatu tingkat yang paling tinggi setingkat wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Tetapi ketika ia menjadi seorang yang mapan secara ekonomi, ketika ia menjadi seorang pakar dalam bidang ilmu pengetahuan, ketika ia memiliki suatu kedudukan maupun posisi dalam jabatannya dalam hidup ini, maka ia insya Allah akan bertemu dengan aneka kemudahan demi kemudahan. Secara ekonomi kalau ia mapan, maka dia mau beli apa, dia ingin apa, dia ingin pelesiran ataupun tur kemana, mau dalam negeri ataupun luar negeri, mudah kan? Yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki atas kalian itu, bahwa dalam hidup ini melalui syariat puasa adalah bertemu dengan kemudahan. Apa kemudahan yang bisa didapatkan oleh seorang pakar dalam sebuah ilmu pengetahuan? Yang mudah. Paling tidak seorang guru besar itu bukan hanya spesifikasi dalam aspek bidang ilmu pengetahuan, tetapi dari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada secara filosofis ia bisa mengkorelasikannya, atau paling tidak dasar daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang ada ia ketahuinya. Apa sesuatu hal yang sulit bagi orang yang pakar dalam suatu bidang, yang ia memiliki banyak ilmu pengetahuan, bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan, kesejahteraan pun bisa ia dapatkan. Apa kemudahan yang bisa didapatkan bagi seseorang yang memiliki jabatan? Ia mudah untuk memutuskan, ia mudah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ia mudah untuk mengeluarkan instruksi maupun perintah, karena di balik tanda tangannya lah segala peraturan bisa dikeluarkan, hukum maupun perundang-undangan pun bisa diberlakukan. Kemudahan demi kemudahan. Tetapi untuk mudah itu ada suatu proses yang harus dilalui. Tetapi untuk sukses itu harus ada proses yang harus dilalui. Apa? Tentunya adalah etos kerja, kerja keras, kemauan diri untuk berjuang dan melakukan pengorbanan demi pengorbanan. Nah, di sini ilustrasinya. Jika kesuksesan diilustrasikan sebagai saat-saat berduka, maka prosesnya adalah ketika Allah memberikan pesan di balik puasa ini, kita harus berjuang untuk menahan makan, kita harus berjuang untuk menahan minum, kita harus berjuang dari keinginan kepada suami ataupun istri di bulan Ramadan, ataupun kita semua bertahan dan berjuang untuk menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Wala yuridu bikumul usra. Karenanya ketika puasa ini memesankan kepada kita semua agar bertemu dengan kemudahan itu, yang kedua adalah Allah tidak menghendaki atas kalian bertemu dengan kesulitan. Maka antonim daripada bertemu dengan kemudahan adalah Allah tidak menghendaki atas kalian bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Walitubilul iddah. Kemudian yang ketiga adalah agar kalian mampu untuk menyempurnakan hitungan. Saum mengajarkan kepada kita agar dalam berkata, berucap, bertindak, mengeluarkan keputusan-keputusan, memilih aneka macam pilihan-pilihan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan,
untuk kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan kolektif, ia harus berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan yang matang. Ia harus berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan yang strategis, agar apa yang diucapkan, agar apa yang dilakukan dan diputuskannya justru tidak berakhir dengan kontraproduktif. Kedisiplinan, ketelitian, kecermatan dalam menghitung ini kemudian dipesankan melalui puasa. Ketika siapakah seseorang yang tidak sadar waktu mengenai puasa, dia ketika mencapai jam 12, ia cermat dalam menghitung 6 jam lagi berbuka, jam 3 jam lagi, jam 5 1 jam lagi. Bahkan tidak ada orang yang paling sadar waktu kecuali bagi orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang sadar mengenai waktu kecuali bagi orang yang berpuasa, meskipun ia tidak mengenakan jam tangan sekali. Karenanya perhitungan-perhitungan ketika kita semua mengekspresikannya, ketika melaksanakan saum, itu memesankan kepada siapapun orang-orang yang beriman agar jangan sampai salah dalam menghitung sesuatu. Karena hidup ini hakikatnya adalah perhitungan-perhitungan. Karenanya hadirin sekalian, ketepatan dalam berhitung, kecermatan di dalam berhitung, maka insya Allah dia akan bertemu dengan kesulitan. Ia tidak akan bertemu dengan kesulitan, karena Allah kemudian menyadarkan kepada kita semua, ketika kita semua sudah merefleksikan di balik pesan ayat dan syariat Allah Subhanahu wa taala, agar kalian semua mampu mengakbarkan Allah. Luar biasa syariat ini, luar biasa agama ini, Allahu Akbar. Dan ketika seseorang bertemu dengan kemuliaan di dunia, bahkan suatu nanti surga di akhirat, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua suatu nanti mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu ucapan bagi kita semua yang bertemu dengan kesuksesan dalam hidup ini kecuali kata alhamdulillah, kata syukur. Tidak ada suatu ucapan yang dilantunkan oleh ahli surga nanti di surganya bagaimana? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan menunjuki kepada agama ini. Maka sungguh kita semua bukan di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah jikalau Allah tidak memberikan hidayah. Bagaimana kata Allah dalam lanjutan ayat itu? Laqad ja'akum rusulu rabbina bil haqq. Maka sungguh telah datang rasul-rasul itu dengan sesungguhnya. Wa nudu, kata Allah, altinkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian mereka diseru, masuklah, lihatlah surga itu, bima kuntum ta'malun, karena kalian semua telah berbuat, karena kalian semua telah beramal. Pangkal dari sebab seseorang itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika pemikirannya, ketika ucapannya, ketika tindakan dan keputusan-keputusannya melahirkan sebuah perbuatan yang baik, perbuatan yang kemudian mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin sekalian, syariat saum sungguh begitu dalam maknanya. Boleh jadi makna-makna di balik syariat Allah yang lain ada beberapa hal maupun poin yang belum kita ketahui untuk kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Syariat saum kemudian dihantarkan kepada Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ketika Allah mengaitkan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan diakhiri dengan yuridu bikumul yusra, itu kemudian di akhir ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni, demi Allah sesungguhnya Al-Quran ini adalah konsepsi hidup sukses bagi seseorang. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah motivasi hidup bahagia bagi seseorang. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah inspirasi untuk bagaimana mengejar kemuliaan di dunia dan juga di akhirat itu. Karenanya hadirin sekalian, semoga kita semua insya Allah bagian di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga tentunya yang paling penting adalah di akhirat. Semoga kita semua di antaranya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terlahir menjadi seorang muslim, karena kita diberikan taufik dan hidayah untuk
bisa melaksanakan aneka perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan, sehingga kita semua insyaallah semakin mantap untuk kemudian mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah kita jalani dalam hidup ini dengan penuh keyakinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.